Nah, dari sumber yang gue dapatkan nih, dikatakan 5 siswa tadi menegur tapi sambil mengejek. Nah, disitulah 5 orang lain yang sedang nongkrong tadi nggak terima. Dan karena nggak terima, akhirnya mereka tersinggung dan merasa sakit hati. Nah, padahal di dalam kondisi itu, bisa saja mereka membalas ejekan. Nah, tetapi gilanya, kelima remaja tadi justru menyimpan dendam. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, kali ini kita bakal bercerita tentang sebuah kasus tragedi yang terjadi di Malaysia. Kasus ini sebenarnya udah cukup lama, tetapi kemarin gue lihat banyak bermunculan lagi di FYP TikTok. Dari komen yang ada itu kebanyakan berasal dari netizen Indonesia yang bertanya-tanya, ini sebenarnya kejadian apa? Kronologinya seperti apa? Kenapa sangat mengerikan? Kejadian ini sendiri terjadi pada tanggal 14 September tahun 2017. Dan kalau kalian lihat videonya, nih videonya gue tampilin sedikit, video kebakaran sebuah bangunan. Tapi jujur ya, gue nggak tahu ini videonya video asli atau ini editan atau ini hanya penggambaran, tetapi yang viral adalah video tersebut. Suara dari video yang asli, sorry aja nih gue nggak nyalain, karena kalau misalkan gue nyalain, ada suara teriakan orang minta tolong dan suara itu terdengar seperti suara anak SD atau setingkat SMP gitu. Dan kejadian ini dikenal dengan kejadian terbakarnya pusat tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah yang terletak di Jalan Keramat Hujung, Kampung Datuk Keramat, Kuala Lumpur, Malaysia. Dan di dalam kejadian ini, ada sebanyak 23 orang yang meninggal dunia, terdiri dari 21 orang siswa dan 2 orang guru. Dan peristiwa ini adalah peristiwa yang disengaja, alias peristiwa yang ada pelakunya. Dan motifnya gara-gara sakit hati, yang akhirnya para pelaku ini menyimpan dendam dan melakukan aksi eksekusi yang kejam tersebut kepada para santri yang backgroundnya adalah para penghafal Al-Quran. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung aja kita bahas di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Oke, kita langsung bahas ke kronologi kejadian nih, geng. Seperti yang gue udah sebutkan sebelumnya, motif dari kejadian ini adalah gara-gara sakit hati dan si pelakunya dendam. Nah, semua ini berawal beberapa hari sebelum kejadian. Jadi pada awalnya ada 5 orang siswa atau santri dari Darul Quran Ittifaqiyah yang sempat berselisih dengan 5 orang lain yang bernama Muhammad Adli Shah bin Muhammad Yusri alias Adli, lalu ada Muhammad Arif Firdaus bin Juraini alias Jupem, lalu ada Muhammad Syahrul Nizam Iqmal bin Syafi'in alias Syahrul, lalu ada lagi Aiman Daniel bin Abu Bakar alias Aiman, dan yang terakhir Emran Fazli bin Abu Bakar alias Debab. Menurut informasi nih geng ya, mereka ini berselisih ketika berada di Taman Datuk Keramat, yang mana taman tersebut biasanya dipergunakan untuk kumpul-kumpul para remaja yang ada di sana. Pada awalnya terjadi perselisihan gara-gara 5 orang siswa dari Darul Quran Ittifaqiyah itu menegur 5 orang lain yang sedang nongkrong dan dikabarkan sedang pakai narkoba. Nah, tapi tidak dijelaskan pakai narkoba jenis apa. Yang jelas mereka di sana sedang pesta narkoba. Lalu geng, kelima remaja yang sedang nongkrong tadi tidak terima ditegur sekaligus diejek oleh para siswa Darul Quran Ittifaqiyah tersebut. Nah, dari sumber yang gue dapatkan nih, dikatakan 5 siswa tadi menegur tapi sambil mengejek. Nah, disitulah 5 orang lain yang sedang nongkrong tadi nggak terima. Dan karena nggak terima, akhirnya mereka tersinggung dan merasa sakit hati. Nah, padahal di dalam kondisi itu, bisa saja mereka membalas ejekan. Nah, tetapi gilanya, kelima remaja tadi justru menyimpan dendam dan merencanakan sebuah aksi kejahatan.
Dari 5 orang siswa tadi, yang satu namanya Syahrul dan juga Jupem, itu berencana dan sepakat untuk masuk ke dalam gedung Darul Quran Ittifaqiyah dan ingin mencuri handphone siswa di sana. Nah, jadi niat jahat mereka berawal dari situ dulu. Nah, lalu singkat cerita, mereka pun mulai merencanakan rencana jahat tersebut dan mereka berkumpul di sebuah kafe. Tepat pada tanggal 14 September tahun 2017 pada pukul 2.30 dini hari. Dari 5 orang yang gue sebutkan tadi, tiba-tiba ada 2 teman mereka yang lain yang ikut bergabung. Jadi yang awalnya hanya ber5, sekarang menjadi 7. 2 orang teman mereka yang ikut bergabung, yaitu yang bernama Muhammad Syahrizal bin Abdul Rahim alias Ijal dan Muhammad Farhan bin Zubir alias Adik. Ketika mereka nongkrong di kafe itu, awalnya kan mereka ingin merencanakan masuk ke dalam sekolah tersebut lalu mencuri handphone. Tapi tiba-tiba diskusi itu jadi memanas. Pembahasan mereka mulai mengarah kepada aksi yang anarkis. Entah dari mana mereka mendapatkan ide, entah siapa yang pertama kali mencetuskan ide ini, yang jelas mereka tiba-tiba terfikir ingin membakar sekolah tersebut. Ya, alasannya cuma satu, untuk balas dendam. Di dalam hal ini, mereka bahkan sadar kalau membakar sekolah itu juga akan membakar seisi-isinya, yaitu para siswa yang ada di sana. Tetapi seakan mereka tidak punya hati, mereka dengan tega merencanakan hal tersebut tanpa memperdulikan nyawa para siswa. 2 jam berlalu ketika mereka nongkrong nih geng. Akhirnya tibalah di pukul 4 dini hari. Salah satu dari mereka yang bernama Syahrul bersama dengan Adli pergi untuk membeli bensin menggunakan sepeda motor. Ya, bensin itu adalah bentuk kalau tekad mereka sudah bulat ingin membakar sekolah itu. Mereka membeli bensin tersebut di sebuah pom bensin dengan menggunakan botol air mineral berukuran 1 liter. 30 menit kemudian, tepat di jam 4.30, mereka langsung memutuskan untuk berkumpul lagi, berkoordinasi lagi, merencanakan taktik untuk melakukan pembakaran. Di saat itu titik kumpul mereka yaitu di sebuah halaman yang berada tepat di belakang gedung Darul Quran Ittifaqiyah. Nah, semuanya berkumpul di sana termasuk 2 orang yang baru saja bergabung tadi, yaitu si Ijal dan si Adik. Nah, ada 2 orang yang masih belum datang, yaitu Syahrul dan Adli, karena mereka yang ditugaskan untuk membeli bensin. Nah, beberapa saat kemudian mereka pun sampai. Mereka membawa bensin di botol ukuran 1 liter tadi, dan di saat itu mereka mulai berbincang. Ini dari sisi mana dulu yang harus kita bakar. Lalu di tengah-tengah rencana mereka, tiba-tiba salah satu dari ketujuhnya itu merasa ketakutan. Nah, yang ketakutan itu adalah si Adik. Si Adik di saat itu memilih untuk pulang. Dia tidak mau ikut-ikutan. Sehingga kabarnya hanya tersisa 6 orang yang melancarkan aksi tersebut. Jadi di sana hanya ada Adli, Jupem, Syahrul, Aiman, Debab, dan juga Ijal. 10 menit kemudian setelah mereka berkoordinasi, tepat di jam 4.40, Adli bersama Syahrul dan juga Jupem langsung masuk ke dalam gedung Darul Quran Ittifaqiyah melalui pintu belakang. Mereka kemudian berjalan sembari mengendap-endap agar tidak ketahuan oleh penjaga sekolah. Nah, lalu sementara yang lain yaitu Aimam dan juga Debab itu menunggu di luar pagar yang persis terletak di belakang gedung untuk berjaga-jaga supaya tidak ketahuan oleh orang yang lewat. Di sisi lain, Syahrul dan juga Jupem yang sudah berada di dalam itu mencoba untuk memasuki sebuah ruangan yang ternyata merupakan ruangan asrama. Tetapi pintu dari asrama tersebut terkunci dan tidak dapat dibuka oleh mereka. Jadi mereka nggak bisa masuk. Lalu kemudian Adli, Syahrul, dan juga Jupem mencoba untuk turun ke lantai 1 untuk mengambil sebuah matras dan meletakkan matras tersebut tepat di depan pintu masuk asrama yang berada di lantai 2. Lalu setelah menaruh matras tersebut, mereka pun pergi ke sebuah toko yang terletak tidak jauh dari gedung Darul Quran Ittifaqiyah tersebut. Nah, mereka datang ke warung itu, yang mana warung itu kondisinya entah belum buka atau baru buka, tapi yang jelas tujuan mereka ke sana adalah ingin mencuri tabung gas. Nah, biasanya kan kalau di toko-toko atau warung kecil gitu tabung gas ditaruh di luar dan hanya dirantai gitu kan. Nah, mereka mencuri tabung gas yang berwarna-warni tersebut.
Lalu kemudian mereka berhasil mengambil 2 tabung gas. Nah, lalu kemudian mereka kembali masuk ke gedung asrama dan kali ini membawa tabung gas tersebut. Setelah itu, mereka mencoba untuk naik ke lantai 3 dan meletakkan kedua tabung gas tadi di lantai 3 itu. Salah satu tabung gasnya ditaruh dalam posisi berdiri, sementara yang satunya lagi dibaringkan menghadap ke pintu asrama. Nah, lalu kemudian salah satu dari mereka yaitu Syahrul itu mencoba untuk mencari lidi. Fungsinya adalah untuk ditusukkan ke tutup kepala gas agar gas tersebut keluar dan menyembur ke arah pintu asrama. Nah, lalu sementara itu si Adli menuangkan bensin persis di depan pintu asrama sampai ke lantai dasar. Jadi bisa dikatakan mereka ini benar-benar melancarkan aksinya dengan rapi, geng. Kayak orang yang sudah terlatih gitu. Adli ini menuangkan bensin tersebut dengan sangat rata. Dia benar-benar memperhatikan sudut demi sudut yang ada di gedung tersebut. Lalu setelah semua bensin sudah dituang dengan rata, Adli pun langsung menyalakan api menggunakan korek yang sudah dia siapkan sebelumnya. Sesaat setelah Adli ini menyalakan korek, dia dengan Syahrul serta Jupem langsung melarikan diri keluar gedung asrama tersebut. Lalu si Aiman dan juga Debab yang berjaga di luar melihat teman-teman mereka berlarian keluar dari pintu belakang asrama sekolah tersebut, langsung ikut panik dan melarikan diri juga. Sambil berlari, mereka sempat melihat sudah ada api yang menyala dan api itu cukup besar berada di gedung sekolah penghafal Al-Quran tersebut. Nah, menurut beberapa sumber informasi, ada juga yang mengatakan si Aiman dan Debab itu melarikan diri menggunakan sepeda motor merek Yamaha Legenda warna abu-abu. Nah, si Adli itu menggunakan sepeda motor Suzuki RG Sport dan Syahrul bersama Jupem menggunakan motor Yamaha Legenda warna hitam biru. Dan kemudian menggunakan sepeda motor itu mereka langsung menghilang dari lokasi. Di sisi lain, api di gedung asrama itu semakin membesar dan di saat itu tidak ada satu orang pun yang sadar. Penjaga sekolah nggak ada yang tahu, terus juga para siswa masih terlelap tidur. Jadi kebakaran tersebut benar-benar tidak ada yang menangani. Api dengan sangat cepat menjalar ke seluruh bangunan hingga menutup satu-satunya akses untuk para siswa dan guru yang berada di dalam untuk bisa kabur menyelamatkan diri. Jadi ibaratnya itu ya satu-satunya jalur sudah terbakar dan mereka tidak bisa melarikan diri dan hanya bisa pasrah tubuh mereka dilahap oleh si jago merah. Lalu beberapa dari siswa serta guru-guru yang menginap di asrama itu mulai sadar terjadi kebakaran. Mereka melihat akses untuk menyelamatkan diri sudah tidak bisa dilalui gara-gara kobaran api yang sangat besar. Mereka mencoba untuk keluar dari jendela dan ternyata jendela di asrama tersebut dipasangi teralis alias kayak kerangkeng besi. Ya, hal ini diperuntukkan untuk menghindari maling sebenarnya. Nah, tapi di dalam kondisi kayak gini, mereka justru terjebak di dalam bangunan dan tidak bisa keluar dari jendela. Para siswa dan guru yang terjebak di dalam akhirnya berusaha untuk berteriak meminta tolong sehingga teriakan mereka membangunkan warga sekitar yang rumahnya berada di sekeliling sekolah tersebut. Pada awalnya, geng, tetangga sekitar yang mendengar suara teriakan itu ngiranya ada siswa yang lagi berantem. Tapi seketika pas warga ngebuka jendela, mereka ngelihat gedung dari sekolah para penghafal Al-Quran tersebut telah dilahap oleh si jago merah alias kebakaran. Kebakaran paling besar terutama di daerah gedung asrama. Nah, di saat itu semua warga langsung keluar berbondong-bondong padahal mereka baru saja bangun tidur, masih setengah sadar. Mereka panik, mereka nggak tahu harus melakukan apa. Yang ada di pikiran mereka di saat itu hanyalah ingin menyelamatkan semua siswa yang ada di dalam. Di saat itu tidak banyak yang bisa mereka lakukan lagi karena apinya sudah semakin besar dan mereka mulai mendengar suara teriakan merintih kesakitan minta tolong dari dalam asrama. Yang mana itu adalah suara dari para siswa yang kaget terbangun karena tubuh mereka sudah terbakar. Lalu kemudian di jam 5.41 warga mulai menelpon pihak pemadam kebakaran. Dari total seluruh siswa yang ada di sana, ada sekitar 14 orang siswa yang berhasil keluar menyelamatkan diri. 7 di antara 14 itu mengalami luka yang cukup parah, yaitu luka bakar. Para siswa yang selamat ini bisa keluar karena mereka berusaha untuk membobol dan merusak teralis jendela. Lalu kemudian mereka dengan nekat langsung melompat ke bawah. Karena posisi mereka cukup tinggi, sehingga ketika mereka melompat ke bawah, ada beberapa dari mereka yang mengalami patah
tulang kaki. Nah, lalu sebagiannya lagi menurut para warga ada yang turun melalui pipa pembuangan. Jadi mereka tuh kayak berpegangan di pipa pembuangan, pelan-pelan mereka turun ke bawah. Beberapa saat kemudian setelah dihubungi oleh warga, barulah pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian tepat pada sekitar pukul 6 pagi. Namun sedihnya nih geng, ketika pemadam kebakaran tiba di lokasi, suara teriakan yang berasal dari siswa dan guru-guru yang berada di dalam kobaran api sudah berhenti. Hanya terdengar suara kobaran api yang melahap seisi gedung, dan di saat itu sudah dapat dipastikan seluruh manusia yang ada di dalamnya sudah meninggal dunia. Pihak kepolisian menyusul datang setelah beberapa saat pemadam kebakaran tiba. Di saat itu pihak kepolisian bersama tim forensik datang ke sana. Pemadam kebakaran langsung berusaha untuk memadamkan api, dibantu oleh pihak kepolisian serta warga sekitar. Dan beberapa saat kemudian, setelah api berhasil dipadamkan, pihak kepolisian bersama tim forensik dan juga pemadam kebakaran berusaha untuk mengevakuasi para korban. Dan di saat itu, para korban ditemukan dengan kondisi yang sangat-sangat mengenaskan. Semua jenazah itu ditemukan di dekat lantai 2 dan mereka ditemukan dalam kondisi tertumpuk. Dan di saat itu, evakuasinya cukup sulit karena tubuh mereka sudah saling menyatu. Tim forensik yang bekerja untuk mengidentifikasi para korban juga bekerja cukup sulit. Hanya ada 3 cara untuk mengidentifikasi para korban ini, yaitu menggunakan sidik jari, sampel gigi, dan juga tes DNA. Lalu setelah semuanya dievakuasi, warga sekitar benar-benar syok melihat kondisi para korban yang benar-benar mengenaskan. Dan di saat itu banyak dari warga yang teriak histeris, menangis, bahkan tidak berani tidur di rumah mereka. Mereka memilih untuk pindah sementara waktu ke rumah sanak famili mereka untuk menginap di sana karena ketakutan akan kejadian tersebut. Lalu keesokan harinya, tepat pada tanggal 15 September tahun 2017, seluruh identitas dari korban sudah mulai teridentifikasi. Total dari korban ada sebanyak 23 orang dan 23 orang tersebut semuanya meninggal dunia. 21 diantaranya adalah siswa dan 2 diantaranya adalah guru. Untuk nama para korban, gue terangkan di sini. Kalian bisa baca sendiri. Umurnya masih sangat muda. Kabarnya sih bahkan ada yang umurnya masih 6 tahun sampai 10 tahun. Nah, sedangkan 2 guru tadi bernama Muhammad Yusuf MD, umurnya 26 tahun, masih terbilang muda, dan juga Muhammad Amrul Nizam Sakarno, umurnya juga muda, yaitu 25 tahun. Di saat itu, pihak kepolisian berusaha untuk mencari tahu apakah ini murni musibah kebakaran atau justru ada pelaku di baliknya. Karena di saat itu belum diketahui sebab musabab mengapa asrama tersebut bisa terbakar pada subuh hari. Padahal kondisinya semua siswa yang ada di asrama itu sedang tertidur lelah. Lalu ketika pihak kepolisian melakukan penyelidikan, semua korban yang sudah berhasil diidentifikasi tadi, akhirnya jenazah mereka dipulangkan ke keluarga masing-masing dan mereka dimakamkan di kampung halamannya. Nah, tetapi ada 12 jenazah justru dimakamkan di satu pemakaman yang sama, yaitu pemakaman Raudatul Sakinah. Nah, entah kenapa bisa gitu, ya mungkin keterbatasan biaya kali ya, mungkin kampung halamannya pada jauh-jauh, jadinya nggak dipulangkan ke keluarganya, atau mungkin anak yatim piatu gitu ya, yang akhirnya mereka pun dimakamkan di taman pemakaman yang sama. Sebelum para pelaku ketahuan, itu beredar sebuah cerita nih geng. Jadi ada cerita mengenai 23 orang korban yang meninggal dunia ini. Dan cerita ini berasal dari Muhammad Zahid Mahmud. Dia ini adalah ketua Darul Quran Ittifaqiyah dan dia ikut menangani para jenazah korban kebakaran ini. Dia mengatakan ketika proses pemandian jenazah itu cairan merah segar masih mengalir di tubuh para korban. Padahal tubuh para korban ini sudah hangus kering terbakar. Nah, semua orang yang mengurusi jenazah, para siswa yang masih terbilang di bawah umur ini menangis sejadi-jadinya. Mereka sangat sedih melihat kondisi jenazah tersebut, geng. Dan semua orang yang mengurus jenazah tersebut mengatakan kalau mereka seumur hidup baru pertama kali mengurus jenazah yang seperti ini. Karena biasanya kalau menangani korban kebakaran, rata-rata tubuh mereka kering, tidak ada lagi cairan merah. Dan juga anehnya, para siswa yang notabene adalah para penghafal Al-Quran ini, tubuh mereka yang seharusnya berbau hangus, berbau daging matang, tapi justru mengeluarkan bau harum atau bau wangi. Tidak tercium bau gosong sedikit pun.
Jujur sih geng, kalau ini beneran terjadi, wah merinding banget. Lalu geng, akhirnya dicarilah sumber dari kasus ini. Nah, ketika penyelidikan, keterangan dan kesimpulan sementara disampaikan oleh Direktur Pemadam Kebakaran yang bernama Khairuddin Rahman. Dia memberikan informasi mengenai penyebab terjadinya kebakaran, yaitu gara-gara korsleting listrik katanya. Nah, menurut keterangan dia lagi, korsleting listrik ini disebabkan gara-gara adanya lampu pengusir nyamuk atau lalat. Ya mungkin gue bisa tampilkan lah ya alatnya ya, alat kayak setrum gitu. Pada awalnya semua orang mempercayai hal itu. Tetapi setelah dilakukan penyelidikan yang lebih dalam, tidak ada arus listrik yang korslet sama sekali. Jadi tidak ada bukti kalau itu benar-benar gara-gara korsleting listrik. Karena setelah dicek rangkaian listrik dan saklar utama gedung pesantren tersebut berada dalam kondisi yang baik, tidak ada bekas ledakan, tidak ada bekas korslet, yang ada ya bekas terbakar tapi ya sewajarnya gitu. Nah, mulailah para petugas pemadam mencurigai pergerakan api yang begitu cepat yang tidak mungkin terjadi kalau tidak ada pemicunya. Ya, salah satu pemicu api merambat dengan cepat adalah minyak, bensin, thinner, atau cairan-cairan kimia gitu. Ketika kecurigaan itu mulai muncul, mulailah dilakukan penyelidikan. Ini kok bisa apinya menyebar dengan begitu cepat? Dan kalau memang listriknya korslet, harusnya tidak secepat itu apinya, dan juga seharusnya kotak sekring utama akan hancur dan membutuhkan waktu setidaknya 30 menit untuk api bisa menyebar ke seluruh gedung. Mulailah di situ timbul isu-isu yang tidak mengenakan, mulai mencari kambing hitam siapa yang harus disalahkan. Belum selesai permasalahan kebakaran, belum selesai problem ini mendapatkan titik terang siapa pelakunya, tiba-tiba sudah muncul isu-isu miring tentang berdirinya sekolah asrama penghafal Al-Quran tersebut. Yang mana dikatakan kalau sebenarnya asrama tersebut beroperasi tanpa adanya izin yang sah dan benar. Wah, gila banget ya, lagi kena musibah malah kena fitnah. Namun, informasi ini disampaikan langsung oleh Wakil Perdana Menteri Malaysia di saat itu yang bernama Ahmad Zahid Hamidi yang mengatakan kalau asrama tersebut hanya bersifat sementara, tetapi pihak asrama tidak melakukan semua persyaratan keselamatan yang benar sehingga pemerintah Malaysia melakukan penyelidikan mengenai sekolah tersebut. Dan di saat itu sempat heboh tuh, sempat banyak yang percaya kalau memang sekolah tersebut berjalan ya semi ilegal. Nah, tapi akhirnya semua hal tersebut terbantahkan setelah penyelidikan pihak kepolisian menemukan titik terang. Pihak kepolisian berhasil mendapatkan rekaman CCTV, dan rekaman CCTV itu bukan berasal dari sekolah asrama tersebut, tapi melainkan berasal dari Persatuan Pengguna Islam Malaysia atau PPIM yang lokasi gedungnya bersebelahan dengan gedung asrama. Di dalam rekaman CCTV tersebut terlihat dengan jelas detik-detik awal beberapa remaja melakukan aksi pembakaran yang sangat brutal, menggunakan bensin, menggunakan tabung gas untuk membakar gedung asrama tersebut. Dan di saat itu, pihak kepolisian mulai mengetahui wajah satu persatu dari para pelaku yang merupakan Adli, Jupem, Syahrul, Aiman, Debab, Ijal, dan juga Adik. Yang mana Adik ini terakhir dia tidak ikut, dia memilih untuk pulang. Tetapi wajahnya terekam di CCTV di saat mereka kumpul-kumpul. Dari rekaman CCTV tersebut, diketahui kalau para pelaku ini sempat masuk tanpa izin ke area gedung PPIM sebelum akhirnya mereka masuk ke gedung asrama. Selain itu, juga diambil rekaman CCTV dari 5 pom bensin terdekat dan terlihat adanya 2 laki-laki yang mengendarai sepeda motor untuk membeli bensin. Dan 2 laki-laki tersebut adalah Syahrul dan juga Adli. Tindakan kriminal yang kejam ini semakin diperkuat dengan adanya barang bukti yang ditemukan oleh penyidik, yaitu 2 tabung gas yang terdapat di lokasi kejadian. Nah, akhirnya setelah mengantongi identitas para pelaku, pihak kepolisian mulai melakukan pengejaran. Yang mana polisi melakukan pengejaran pada tanggal 16 September tahun 2017 dan berhasil meringkus ke-7 pelaku, termasuk si Adik yang terakhir tidak ikut melakukan pembakaran. Ketujuh dari para pelaku ini ditangkap di waktu yang berbeda. Ada yang ditangkap di jam 6 sore, ada juga yang ditangkap di jam 2.30 pagi keesokan harinya. Seluruh tersangka merupakan warga yang juga tinggal di sekitar gedung asrama Darul Quran Ittifaqiyah. Nah, jadi mereka ini ya warga sekitar gitu. Dan ketujuh tersangka ini akhirnya diperiksa oleh pihak kepolisian termasuk dites urinnya. Lalu
6 dari 7 tersangka ternyata positif mengkonsumsi narkoba jenis ganja. Selain menjalani tes urin, pihak kepolisian juga menyita beberapa barang bukti lain, yaitu adanya 5 kemeja, 5 celana panjang, 4 helm, dan 3 sepeda motor yang mereka gunakan dalam melakukan aksi tindakan kejahatan mereka. Dari ketujuh para tersangka ini, ternyata 2 diantaranya itu memiliki catatan kriminal sebelumnya, yaitu terlibat dalam kerusuhan dan pernah tertangkap karena mencuri kendaraan. Dan ketujuh tersangka ini didakwa dengan 23 dakwaan. Lalu apabila mereka terbukti bersalah, maka mereka akan dituntut dengan hukuman mati sesuai dengan hukum Malaysia. Nah, tetapi karena semua dari tersangka ini umurnya masih di bawah 18 tahun, menurut Undang-Undang Malaysia mereka tidak dapat menghukum eksekusi semua para tersangka dan akhirnya bisa diganti dengan hukuman penjara selama yang di Pertuan Agong setujui, alias sepersetujuan Raja Malaysia. Lalu singkat cerita, pada tanggal 28 September tahun 2017, 2 orang tersangka disidang di Pengadilan Magistrate Kuala Lumpur dengan tuduhan eksekusi berencana. Nah, namun sayangnya ya tidak disebutkan 2 tersangka ini siapa, karena kan pelakunya ini masih di bawah umur, jadi ketika disidang tidak disebutkan dengan jelas nama aslinya. Nah, lalu berlanjut lagi pada tanggal 30 Januari tahun 2018, kedua tersangka mengaku kalau mereka tidak bersalah atas kebakaran yang terjadi di Darul Quran Ittifaqiyah ketika mereka berada di pengadilan tinggi. Nah, lalu kemudian singkat cerita lagi, setelah menjalani hukuman sekitar 2 tahunan, pada tanggal 28 Januari tahun 2020, Pengadilan Tinggi memutuskan untuk membebaskan salah satu dari tersangka tanpa dipanggil untuk membela diri atas semua dakwaan yang dia hadapi. Dan beberapa yang lain akhirnya diputuskan penjara selama yang disepakati oleh Raja Malaysia. Nah, lalu singkat ceritanya lagi, sekitar tanggal 17 Agustus tahun 2020, hakim pun memutuskan salah satu dari pelaku itu dijatuhi hukuman penjara selama persetujuan Raja Malaysia. Karena di saat itu, ya lagi-lagi si pelaku ini masih di bawah umur. Dan yang menyedihkannya adalah keluarga dari para korban benar-benar merasa kehilangan atas anak-anak mereka. Ya bagaimana enggak? Anak-anak mereka dititipkan di asrama tersebut untuk mendapatkan pendidikan agama, untuk menjadi seseorang yang hebat di masa depan, penerus generasi bangsa. Tetapi mereka harus berakhir dengan tragis. Untuk para korban, mari kita sama-sama mendoakan supaya semua dosanya diampuni dan mereka mendapatkan tempat terbaik di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah untuk para korban. Amin ya rabbal alamin.